dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji. Dan bareng sama saya kali ini di Zoom ya. Sudah ada Mas Rizky. Halo bro, apa kabar? halo, alhamdulillah baik. Rizky ini apa namanya? Head of Data ya? Kepala Iya. Kepala Koordinator. koordinator Lebih data. Koordinator data dari Jabar Digital Service. Digital Service, ya. Oke. Mungkin Iya. awalnya lo boleh kenalan diri dulu atau mungkin sedikit ngenalin tentang JDS-nya gitu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Rusdi Wijaya, biasa dipanggil Kiru. Sekarang ini saya sebagai Head of Data atau Koordinator Data gitu kan, banyak sebutannya mah, di Jabar Digital Service. Nah, Jabar Digital Service ini apa? Atau JDS gitu kan. JDS ini adalah salah satu inovatif unit di bawah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, inisiatif bentukan dari Pak Gubernur atau Pak Ridwan Kamil. Background saya mungkin di IT sih, lebih ke IT backgroundnya. Lebih kayak Sekarang nyasar ke data. Nah, Ya, lumayan lah. ini kan kalau saya panjang pengetahuan gue ya, kalau ini kita terakhir ketemu tuh ini semenjak Iya. COVID ini Di Januari- sekarang itu Januari kemarin ya, Januari yang pas ada acara itu ya. iya. Pernah Ketemu lagi di di JDS terakhir. Oh iya, pernah lagi di JDS ya, yang ada meeting. Aku ada meeting sama teman-teman JDS ya waktu itu. Mm-mm. Ini gimana nih zaman-zaman COVID kayak gini, kerja di JDS masih ngantor atau dari rumah aja? Sekarang optimal WFH. Optimal Kalau dari WFH. tim data sih, kalau di tim data aku optimalin semua WFH. Cuman kalau misalkan ada urgent yang memang harus ketemu offline, ya mungkin ada beberapa yang bisa offline. Jadi itu hanya di tim data aja atau yang kan kalau nggak salah ada beberapa unit ya di JDS ya. Ya, ada 5 unit. Mostly tim data, mungkin ada sebagian yang tim admin juga. Kalau tim admin memang itu ada di standby di kantor sih. Jadi memang ada tim admin ini di bawah tim data juga. Itu masih standby ya, tapi sebagian besar udah dari WFH aja ya kayak gitu. Terus kalau tim developer rata-rata sekarang lagi ngantor sih. Oh, ngantor tetap. Karena butuh banyak koordinasi juga gitu kan. Cuman Iya. ada beberapa yang WFH. Iya. Iya nih, zaman-zaman kayak gini, zaman-zaman masa-masa COVID kayak gini kan ini ya, apa namanya, ya rentan lah. Apalagi kalau di pusat pemerintahan kan, Jabar termasuk apa ya, ya satu mungkin dari sisi jumlah yang kena positif juga cukup banyak, gitu satu ya. Yang kedua, tapi kan penanganannya juga cukup bagus ya di Jabar ini. Yang aku lihat kemarin beberapa berita kan dari apa ya, dengan ada penghargaan dari pihak luar juga kayak gitu, termasuk yang responnya termasuk cepat gitu ya. Iya. Nah, kalau kaitannya Ini lumayan sih 24 jam. Iya, ini kan tadi kan 24 jam standby. iya tadi kan kita janjian sebenarnya jam 4 sore ya. Iya, jam 4 sore. Jam 4 sore Jam 4 terus itu iya, terus belum lo minta geser ke jam 8 karena katanya belum tidur. Itu ngerjain apa? Belum tidur. Jadi ada ini, kita sekarang lagi ngurusin bansos. Karena kan lumayan nih bansos ini kan kita ngurusin datanya nih terutama gitu kan. Karena banyak banget yang berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu kan. Jadi dari kita terus cleansing datanya gitu kan. Kita kalau objektif dari tim data ini untuk terkait bansos ini yang penting
penerimaannya itu tepat sasaran gitu. Nggak ada yang duplikat gitu kan. Nggak ada yang misalkan satu orang ini mendapatkan bantuan di beberapa pintu bantuan gitu. Yang mana memang banyak banget gitu data-data yang duplikat. Atau mungkin dasarnya gini dulu deh. Pekerjaan tim data di JDS itu apa sih? Di Jabar Digital Service ya? Kenapa ada tim data? Kan kalau tadi kita ngomongin data lebih banyak sebenarnya sifatnya kayak data science gitu kan ya. Nah, sebenarnya urgensinya pemerintah memiliki, ini kan government berarti ya, government institution gitu ya. Urgensinya pemerintah punya juga tim data atau tim data science ini apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya objektifnya kita pingin pemerintahan di Provinsi Jawa Barat ini pengambilan kebijakannya itu berdasarkan data. Itu goals-nya gitu kan. Jadi semua kebijakan ini lebih terukur. Nah, di tim data ini sebetulnya ada beberapa subdivisi. Kita punya tim data entry. Nah, tim data entry ini sebagai ujung tombak juga sebetulnya. Jadi dia yang yang gerilya lah gitu kan ke beberapa instansi, ke beberapa dinas gitu untuk mencatat data. Jadi kebutuhan data mereka pun apa aja itu kita list gitu kan, intinya kita pingin bikin bank datanya dulu nih. Nah, data entry ini mencatat terus untuk kebutuhan datanya, juga menghandle pengolahan data yang sifatnya Google Spreadsheet lah, Spreadsheet lah ya, itu kan mau itu dari Google Spreadsheet atau Excel. Jadi data-data yang yang formatnya spreadsheet itu dikolek terus di cleansing dan lain-lain sehingga bersih lah itu dari tim data entry. Nah, mostly sekarang di COVID-19 ini beberapa data yang kita kolek ini memang belum masif gitu, datanya belum banyak gitu. Cuman ada beberapa data yang memang udah dibutuhkan teknologi. Nah, setelah itu ada tim data engineer. Nah, tim data engineer ini sebetulnya yang membuat pipeline data, baik itu dari sistem atau misalkan dari hasil spreadsheet yang udah dikolek sama tim data entry gitu kan, sehingga bisa masuk ke database gitu kan, RDBMS, atau misalkan bisa dibentuklah API untuk dikonsumsi oleh publik maupun private. Jadi memang yang membuat jalur datanya lah gitu, tim data engineer ini, dari proses cleansing secara sistem gitu kan. Nah, memang yang paling berat itu sekarang bebannya itu di data engineer, karena data bansos, terus data kasus dan lain-lain ini kan sekarang mulai banyak gitu kan. Terus juga kita dapat beberapa data yang sifatnya real time itu dari WAZE gitu kan. Nah, itu memang bebannya tim data engineer lagi tinggi banget gitu kan sekarang. Terus ada tim data analis. Nah, tim data analis pun memang ini yang menjadi vital juga gitu kan di tim data. Jadi data-data yang udah terkumpul, baik itu lewat data entry, data engineer, nah kemudian dianalisis lah oleh tim data analis. Dan data analis pun merekomendasikan data-data apa aja nih yang perlu dikolek lagi gitu kan. Terus dibuatlah suatu analisis data yang memang nanti hasilnya itu rekomendasi kebijakan untuk Pak Gubernur. Salah satunya yang mungkin semalam diposting sama Pak Gubernur terkait analisis PSBB gitu. Nah, terus ada tim BI developer. Nah, tim BI developer inilah yang memang memvisualisasikan data real time atau apa itu ke dalam bentuk dashboard atau report. Gitu. Jadi mungkin gini, output dari tim data analis itu berupa storytelling gitu kan, berupa storytelling terkait hasil analisis datanya. Itu baik dikemas melalui deck gitu kan, ataupun melalui kalau misalkan pakai teknologi, misalkan pakai kita manfaatin Tableau yang story-nya gitu kan, story Tableau gitu. Nah, kalau tim BI developer itu kita ngebangun custom dashboard juga yang memang itu membutuhkan programming yang sekarang ada di Picobar, di website Picobar ada dashboardnya. Kemudian juga ada beberapa yang memang nggak bisa di cover oleh BI tools, kayak misalkan contoh Tableau gitu kan, nggak bisa di cover oleh Tableau. Nah, itu kita nge-create sendiri gitu. Jadi memang kita BI developer ini lebih mempresentasikan datanya gitu. Oh, berarti ini ya cukup
prosesnya panjang ya, dan memang sebenarnya menarik banget sih kalau konteksnya untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan based on data, karena kan memang di dunia ya zaman sekarang lah ya secara umum gitu ya, data dan informasi kan memang cepet banget ya, dan kalau misalnya apalagi yang sifatnya kan perusahaan pun banyak melakukan hal ini gitu, apalagi government ya memang udah jadi concern banget ya kayak gini. Ini sebenarnya ini nggak sih bisa dibilang baru ada di Jabar atau memang di pemerintahan lain ada juga yang tim khusus kayak gini? Tahu nggak? Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta Smart City. Jadi memang gini, JDS ini kita benchmarknya ke beberapa instansi di pemerintahan. Untuk lokalnya itu Jakarta Smart City, untuk di internasionalnya itu kita referensi ke GDS atau Government Digital Service itu di UK, sama satu lagi USDS, United States Digital Service itu di US. Jadi memang kita merefer ke sana. Iya, berarti cukup baru juga ya model-model kayak gini ya. Kalau nggak salah di pemerintahan, aku dulu tuh kan kerja bareng sama government sebenarnya udah beberapa periode ya. Dulu kalau di zamannya Kang Aher tuh ada program Satu Data, tapi itu di Pusdalisbang. Ya. Pusat apa ya, lupa kepanjangannya. Pusat Data dan Analisis gitu. Iya, Litbang Penelitian dan Pengembangan mungkin ya. Pokoknya ya semacam itu lah ya. Berarti itu sekarang dilebur di JDS atau di... Ya, mungkin secara institusi gitu kan. Secara institusinya Pusdalisbang itu kan udah dibubarkan dari tahun 2016 itu 17 tuh Pak. Nah, cuman memang dengan adanya di JDS ini mungkin beberapa spirit, beberapa visi yang ada di Pusdalisbang kita take over, kita kembangin lagi. Salah satunya yang Satu Data. Nah, ini Satu Data pun dikembangin oleh tim data juga. Jadi memang kita sedang membangun juga Satu Data Jabar. Tadinya rencana launching pas lagi sebelum COVID-19 itu udah kita rencanain kita mau launching bulan Maret gitu kan. Tapi wabah ya. Ada wabah gitu kan. Akhirnya kita coba undur dulu. Gitu. Nah, kalau secara besar, secara makronya, kalau tim data ini memang benar-benar tadi ya dari entry data tuh random banget ya, data apapun gitu ya, yang kaitannya sama kemasyarakatan gitu ya. Lalu pengolahan, engineering-nya, dan setelah itu analisanya kayak gitu ya. Nah, kalau gua nggak salah kan tim JDS ini koreksi ya kalau salah misalnya. Tim JDS ini bukan PNS ya secara umum? Bukan. Jadi non-PNS kita. Sama sekali semuanya? Jadi gini, secara legal itu namanya JDS itu adalah UPTD, jadi bentuknya UPT. Pelayanan teknis. Pelaksana. Pelaksana teknis. Pelayanan nggak tahu pelaksana ya, lupa juga. UPTD gitu kan, di bawah Diskominfo. Nah, namanya Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. Nah, memang sebetulnya secara hierarki ada ada PNS-nya. Jadi memang kita ada ASN-nya secara struktural gitu. Jadi ada kepala UPT itu kan setara kabid gitu kan, setara kepala bidang. Juga kita ada 3 kasih. Nah, PNS ini mungkin lebih ke secara teknisnya itu kita teman-teman non PNS. Nah, cuman secara administrasinya itu dikerjain sama teman-teman PNS gitu. Jadi kita berbagi pekerjaan gitu. Iya. Dan jadi lebih cukup jadi fleksibel ya jadinya ya. Lebih cepat dan lebih cukup fleksibel lah ya geraknya jadinya ya. Oke. Nah, kalau paling ribet administrasi ya. Iya. Yang paling ribet itu kan administrasi. Jadi memang kita bagi-bagi kerjaan. Iya. Ini nih kan aku juga suka komunikasi sama Mas Rohmat kan. Ini juga ada kerjaan udah ada beberapa kegiatan administrasinya masih nyangkut. Belum cair jadi gara-gara. Nah, itu Rohmat itu di tim data juga sebetulnya. Mas sebenarnya tim data, tapi dia ngurusin
administrasi. Oh, lebih ke Iya, dia di bagian masuknya. ngurusin tender-tender gitu lah ya. Jadi masuknya kontraknya sebagai data entry sih. Jadi data entry ini kebagi dua. Ada tim data entry admin, ada tim data entry project. Oh, ya. Gitu. Itu rumit sih pasti ya. Tipe-tipe data apa aja sih yang idealnya ya? Kita belum bicarain COVID dulu nih spesifik. Tapi kalau secara umum data apa aja sih yang dikolek sama tim datanya JDS nih? Jadi gini, kita menyisir ke setiap dinas. Nah, setiap dinas ini kan pasti punya data yang dikelolanya. Nah, itu kita coba tarik. Nah, kita kan ada platform satu data nih. Nah, satu data ini nantinya sebagai pusat datanya lah gitu, bank data dari semua dinas itu bisa bertransaksi di dalam situ gitu. Jadi mungkin semacam e-commerce, tapi lebih ke data. Gitu. Oh iya. Iya, itunya apa aja? Misalnya, apakah misalnya data tergantung dinas ya? Kalau dinas kesehatan ya berarti data yang kaitannya sama kesehatan. Gitu. Profit, ya betul. Kayak misalkan data fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain, titik-titiknya sebarannya di mana aja. Terus kalau misalkan Bapeda kan terkait anggaran gitu kan, APBD gitu. Kita ada data APBD gitu kan dari tahun ke tahun, detail sampai proses pencairannya seperti apa gitu kan. Terus misalkan dinas sosial itu terkait data-data bantuan sosial itu, Disdik gitu kan terkait data-data misalkan data master sekolah gitu kan dari SD, SMA, dari SMP, SMA dan SMK gitu. Pokoknya data-data master terkait pendidikan lah gitu, sekolah, siswa, GTK atau guru dan tenaga kependidikan. Dan itu sebenarnya open for public ya. Jadi kalau kita buka websitenya satu data itu, publik juga bisa melihat gitu ya. Nah, kalau untuk yang publik itu untuk di open data. Jadi untuk satu data ini memang untuk internal perangkat daerah. Jadi untuk jadi memang ada data-data yang sifatnya, kita ada klasifikasi data nih di pemerintahan juga. Ada yang dikecualikan atau akses terbatas. Nah ini kayak misalkan kalau bahasa pemerintahan mah ada data by name by address. Itu data individu. Nah itu nggak bisa diakses oleh, jadi butuh akses, butuh kredensialnya lah gitu untuk dapat akses itu. Terus ada klasifikasi data internal. Nah ini internal ini hanya untuk perangkat daerah saja. Kemudian ada yang publik. Nah yang publik ini memang untuk masyarakat itu kita terintegrasi dengan open data. Open data di Jawa Barat itu udah rilis kita. Oh, jadi kalau yang untuk publik tadi alamatnya open data Jabar Prof gitu ya? data.jabarprof.go.id. Oke. Iya itu menarik sih karena kan sebenarnya ini ya. Jadi kita pemerintah kan dituntut untuk keterbukaan data, tapi kadang-kadang kan juga ada batasan yang tadi ya, ada yang privacy atau memang ada yang sifatnya kalau kita ngomongin level negara kan dituntut keterbukaan data, tapi ada juga misalnya rahasia negara kayak gitu. Itu juga betul. Ada apa ya? Ada garisnya ya, ada batasnya antara itu. Iya, ada batasnya. Nah, itu gimana tuh kalau sebagai tim data menyikapi mana yang memang konsumsi publik atau mana yang kira-kira ada rule-nya, ada aturannya kayak gitu. Ya. Jadi kita balik lagi ke produsen datanya. Jadi kita tanya dulu ini kira-kira boleh nggak nih di-share ke publik. Terus yang kedua juga kita analisis kalau misalkan data ini di-share ke publik akan ada semacam misalkan goncangan atau apa nih gitu di masyarakat, apakah positif atau negatif gitu. Misalkan kalau data by name by address di-share ke publik kan itu bisa jadi membahayakan. Kayak contoh misalkan kemarin gitu ya, yang ada sempat viral data hasil rapid test di Cimahi itu beredar di publik kan. Iya. Nah itu dampaknya adalah orang-orang yang ada di dalam list itu tuh diusir oleh warga setempat gitu. Nah itu dampaknya gitu. Iya, dan kadang-kadang juga walaupun kadang-kadang kita juga belum nggak bisa secara serta-merta nyalahin masyarakat ya. Cuman kadang-kadang kedewasaan untuk memaknai data juga penting ya. Kalau nggak salah tuh waktu zaman-zaman baru awal-awal COVID ini, aku kan ada satu grup waktu itu ada
ada Pandu dari JDS juga. Di situ dia sempat nge-share ada beberapa permasalahan lah, ya gak enak juga disebut. Ada beberapa permasalahan terkait dengan data yang di-share di situ, respon masyarakat ternyata agak interpretasinya beda. Ya interpretasinya beda, dan jadi ya tadi mungkin ada tindakan-tindakan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tersebut gitu sih. Berarti mungkin satu sisi oke, kita mau keterbukaan data hal yang wajar untuk dikonsumsi publik, tapi memang masyarakat juga belum tentu bijak dalam menyikapinya. Iya. Ada nggak sih program kayak edukasi juga untuk kayak gitu untuk ke masyarakat ya terkait dengan data? Nah, sebetulnya itu ada. Jadi memang kita ada salah satu programnya itu Digidata. Digidata ini memang salah satu program program unggulannya di divisi komunikasi dan konten. Nah, ini data terkait visualisasi terkait tentang data lah. Tapi kita pun memang ingin masukin konten-konten yang sifatnya edukatif terkait tentang data. Jadi memang baru melalui channel media sosial sih. Gitu. Cuman untuk ke dinas-dinas memang kita selalu, jadi di Diskominfo ini ada bidang statistik. Nah, bidang statistik ini memang lebih ke pembinaan terkait tentang data kepada perangkat daerah. Jadi ke dinas-dinas itu kita dari JDS juga dari dari bidang statistik tuh rutin untuk memberikan pelatihan terkait tentang data gitu ke dinas-dinas, karena kuncinya itu adalah di produsen data gitu. Bagaimana kita untuk meningkatkan menghasilkan data berkualitas tinggi itu kan kuncinya ada di produsen datanya gitu. Ibaratnya mah garbage in garbage out gitu kan. Ketika misalnya data yang mau masuk ke kitanya bagus kualitasnya, ya hasil analisis datanya pun bagus gitu. Tapi kalau misalkan masuk ke kitanya kualitasnya jelek, kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi kuncinya memang di dinas-dinas itu terkait pemahaman tentang data. Oke. Nah, kalau kaitannya sama COVID nih, Jabar kan punya website tadi ya, pikobar.jabarprof.go.id ya. Nah, itu apa yang kalian tim data kerjakan di website tersebut atau di portal tersebut ya? Kalau di pikobar.jabarprof.go.id, di situ kan mungkin ada sedikit dashboard tuh. Mungkin bukan dashboard lah, lebih ke data hariannya lah. Iya, data. Nah, itu di situ. Cuman kalau dari tim data ada laman.go.id/data. Nah, itulah di situ tim data, halaman tim data di situ. Jadi di situ terkait peta sebaran COVID-nya seperti apa, terus titik-titik fasilitas kesehatan, rumah sakit, rujukan, dan puskesmas juga ada gitu. Juga informasi terkait hasil PCR, terus hasil RDT, kita tampilin semua di sana. Dan itu kalian memantau aksesnya nggak sih? Apakah sekarang tim masyarakat ngakses itu tuh tinggi apa untuk ke website Pikobar? Kalau sekarang udah relatif menurun sih. Menurun ya? Pas di awal-awal ya? Kalau pas di awal-awal sampai pertengahan itu lumayan tinggi hitnya, bahkan FPI-nya pun lumayan keteteran juga gitu kan, hitnya karena banyak banget. Kalau nggak salah kan ada layanan SMS-nya juga ya? Iya. Oh iya. Berarti, hotline. Hotline untuk SMS ya. Berarti sekarang udah mulai agak menurun, udah mulai agak biasa berarti. Kalau terkait kasus iya mungkin menurun, tapi terkait sekarang kan lagi happening-nya itu terkait bansos. Nah ini yang terkait bansos ini yang tinggi banget gitu. Ini bansos maksudnya gimana sih? Ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat gitu? Iya, betul. Jadi dari pemerintahan ini kan bantuan itu ada 3 kategori lah, itu kan 3 kategori bantuan. Ada yang memang bantuan yang turun dari pemerintahan pusat, ada bantuan yang turun dari pemerintahan provinsi, juga ada bantuan yang turun dari pemerintahan kota kabupaten. Nah, kalau di JDS sendiri sekarang kita lagi fokus untuk memberikan bantuan yang memang ranahnya pemerintahan provinsi gitu. Karena kan ada bantuan yang rutin diberikan pemerintahan pusat itu setiap tahun udah berjalan gitu kan. Ini untuk karena adanya pandemi ini, karena
banyak banget yang awalnya mampu, tapi tiba-tiba setelah adanya PSBB, itu kan banyak yang tidak mendapatkan penghasilan. Nah, disinilah mungkin ada beberapa yang belum tercatat di pemerintahan pusat, itu sama sama pemerintahan provinsi dibantu gitu. Itu yang ini ya, yang apa istilahnya kalau di berita tuh yang rentan miskin itu ya, yang ibaratnya. Iya, betul. Yang rentan miskin. Nah, itu sifat datanya berarti tadi ya dari ngambil dari dinas atau misalnya masyarakat tuh bisa melakukan report nggak sih? Jadi kayak ini kasus real sih, kayak baru semalam apa 2 hari yang lalu gitu, istriku tuh ini sharing katanya ini ada di daerah Cisaranten, ketahuan oleh tetangganya ternyata si orang tersebut tidak ibaratnya tidak punya uang, padahal tinggalnya di komplek kayak gitu-gitulah. Tapi ketahuan sama tetangganya, kayak itu kan ibaratnya jadi kayak ya oke lah, kita secara sosial kita akan ngebantu mereka, tapi kan akan lebih baik kalau misalnya pemerintah juga misalnya aware ataupun ada mungkin sifatnya report dari masyarakat nih, ada nih kayaknya yang butuh bantuan si bapak ini gitu, atau udah ada belum kayak gitu? Itu kita udah ada di Picobar, kita udah ada aduan bansos. Jadi memang itu untuk masyarakat. Itu tiap hari pun kita selalu men-screening. Jadi memang kita ada beberapa pintu bantuan nih di Provinsi Jawa Barat, itu ada 9. Ada yang memang bantuan, jadi ada 2 jenis bantuan, ada sembako, ada yang tunai. Nah, memang ada yang secara legal itu dari pemerintahan pusat, itu yang udah rutin gitu kan. Nah, dari pemerintahan provinsi kita nyasarnya ke yang memang tidak reguler gitu, yang memang korban COVID lah gitu kan istilahnya. Itu kita coba dapetin datanya dari Picobar juga memang kita dapat data dari pemerintahan tingkat 2 atau dari kota kabupaten itu. Pasti dari Picobar ini kita men-screening juga datanya gitu kan. Kita yang penting yaitu kita memastikan bantuan ini tepat sasaran gitu. Jadi nggak ada yang duplikasi gitu. Oh iya. Jadi tapi kendali utamanya ada di Pemprov ya jadinya. Maksudku ya soalnya kalau pusat misalnya misalnya pusat udah ngasih, tapi ke orang yang sama dapat double, itu kan nggak lebih menyebar ya. Iya, bagus sih, bagus. Apalagi warga bisa ini ya, aduan bansos tadi itu ya. Keren sih. Cuman itu kayaknya harus ini sih. Mungkin udah disosialisasi. Udah ya. Oke. Keren. Lewat mungkin beberapa channel media juga sih. Salah satunya juga lewat Instagramnya Pak Gup juga gitu kan. Ya. Dan memang sekarang aduan yang masuk itu udah sekitar 30.000 sih. Wow. Lumayan. Penduduk Jabar tuh berapa sih? Penduduk Jabar yang tercatat itu sekitar 45 juta. 45 juta, gila. Banyak itu banget. Yang tercatat berdasarkan registrasi KTP. Itu kalau di compare dengan dunia startup ya, atau startup digital, itu udah ibaratnya itu user kan. Udah 45 juta user tuh udah gede banget sih. Iya. Kalau di Jawa Barat ini kan sebetulnya hampir 20% itu adalah masyarakat Jawa Barat ini mungkin 1/5-nya dari Indonesia gitu kan. Jadi hampir 20%-nya itu adalah di Jawa Barat gitu, masyarakat Indonesia. Oh, dari total populasi Indonesia 1/5-nya di Jawa Barat. Iya. Gede banget ya. Iya sih, kalau dipikir-pikir kan Depok juga itu Jawa Barat ya. Kadang-kadang lupa Depok kan karena sering disebut Jabodetabek tuh ini, jadi kayak seolah-olah Jakarta gitu. Benar. Nah, kalau timnya berapa orang bro sekarang yang di JDS secara lebih luas atau di tim data secara spesifik? Kalau di JDS-nya mungkin sekitar 100 berapa ya? Aku juga lupa, 107, 100 hampir 110 lah. Ya 100-an lah ya. 100-an lah itu. Karena kemarin kita baru rekrutmen juga, sekarang masih berjalan sih. Untuk yang memang khusus untuk diperbantukan COVID-19 ini. Untuk membantu COVID-19. Nah, untuk tim data sendiri kita ada sekitar 27 lah. Lumayan. Iya, lumayan. Tapi berat juga itu ya, segitu.
untuk Iya. compare tuh yang dikerjakan gitu. Mm-mm. Jadi Makanya sampai gak tidur-tidur itu. ya memang sekarang koordinasinya lumayan keteteran sih aku juga. Karena banyak banget kan yang diurusnya gitu. Iya. Nah iya dan maksudku apalagi di zaman sekarang ya, maksudnya zaman orang kan nuntut ya maksudnya media juga kadang-kadang kan menuntut keterbukaan data tadi, malah isu yang terjadi kan kayak oh ini nggak transparan dan segala macam. Tapi kan kalau yang dilakukan oleh JDS atau yang spesifiknya adalah tim data sebenarnya collect data dari yang punya data resource lalu mengolahnya, engineering-nya dan menampilkan kayak gitu ya ibaratnya. Ya betul. Jadi sebenarnya sumber datanya tidak ada apa ya? Ibaratnya bukan melakukan survei langsung lah, ibaratnya hanya mengumpulkan aja ya tadi ya. Ya. Juga mungkin ada beberapa di JDS ini kita memproduksi data juga. Misalnya di aplikasi Sapa Warga gitu kan. Aplikasi Sapa Warga pun kan di situ memproduksi data. Gitu. Itu apa? Aplikasi apa itu Sapa Warga? Sorry, gue skip kayaknya data. Jadi ini di Jawa Barat ini kita bikin cita-citanya super apps untuk di Jawa Barat. Nah itu namanya Sapa Warga. Di dalamnya itu ada media untuk aspirasi dari masyarakat. Nah sekarang itu usernya itu dari RW. Sekarang itu user acquisition-nya udah sekitar 27.000 RW yang menggunakan aplikasi Sapa Warga. Nah jadi kita menampung aspirasi, juga kita memberikan informasi juga ke masyarakat. Nah sekarang ini kayak misalkan ada layanan-layanan publik, kayak misalkan pembayaran pajak dan lain-lain itu akan dimasukkan juga ke dalam aplikasi Sapa Warga. Jadi memang aplikasi Sapa Warga ini mimpinya itu adalah super apps untuk Jawa Barat. Termasuk kaitannya sama data berarti itu dari level RW, RW bisa misalnya kebutuhan apa kayak gitu ya, atau misalnya aspirasi apa kayak gitu itu bisa disampaikan di situ ya. Ya betul. Juga kita lagi mau ada beberapa layanan publik kayak misalkan pencatatan sipil gitu kan, dari Dukcapil mau ada di aplikasi di Kobar ini, aplikasi Sapa Warga. Jadi memang aplikasi Sapa Warga ini kayak misalkan perizinan dan lain-lain juga nanti akan ada di situ. Oke, kalau kaitannya sama analisa kan kemarin tadi kayak yang lo bilang kan tadi Kang Emil baru ngepost kemarin ya, baru ngepost tentang tren evaluasi PSBB. Ya, evaluasi PSBB per tanggal di compare bulan lalu dengan yang sekarang terjadi kayak gitu. Dan itu gimana tuh hasilnya menurut lo? Apakah itu cukup positif berarti PSBB atau bagaimana? Interpretasi terhadap data itu gimana? Menurut pribadi ya, kalau dari perkembangan kasus itu agak mungkin sedikit lah bisa ada meyakinkan lah gitu dari tingkat kasus. Cuman ini kita masih belum bisa memvalidasi gitu kan. Karena bisa jadi dari data yang ada ini terkait pertumbuhan kasus minggu depan bisa jadi meningkat juga gitu karena ini belum bisa dijadikan patokan gitu. Cuman memang ada sedikit efeknya lah gitu, dampaknya terhadap COVID-19 ini gitu, terkait PSBB ini gitu. Dan memang kita masih terus mencari data dukungan lainnya kayak misalkan dari sisi mobilitas gitu kan. Apakah dan PSBB ini melihat dari mobility setiap orangnya apakah efektif atau enggak gitu kan. Atau bahkan malah dengan adanya PSBB ternyata banyak yang pulang kampung kan. Nah itu yang menjadi khawatir gitu kan, ketika pulang kampung ternyata banyak kasus-kasus yang tidak terungkap gitu. Itu karena misalkan entah itu jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan atau bahkan fasilitas kesehatannya nggak sesuai gitu kan. Itu sih yang aku yang masih agak worry ke arah sana sih. Kalau pemerintah tuh punya punya kapasitas mungkin punya ya, cuman atau punya izin ya dalam tanda kutip punya izin untuk memantau lebih dalam
warganya nggak sih? Kayak misalnya ya tadi mobilitas kan mungkin sebenarnya kan pada zaman ini sebenarnya masyarakat tuh udah willing to sharing keberadaannya dengan Google gitu, misalnya dengan Google Maps atau dengan track GPS via HP kan sebenarnya relatif kita secara sadar tidak sadar masyarakat sebenarnya selalu terbuka ya, hampir selalu terbuka data keberadaan kita. Apakah pemerintah bisa ya tadi ya kalau dalam konteksnya untuk mengawasi pergerakan PSBB bisa se ekstrim seperti itu gitu untuk melihat mobilitas atau pergerakan warga? Mungkin kalau di pemerintahan pusat punya ya kewenangan itu, gitu kan. Nah, cuman kalau di pemerintahan provinsi kita lagi kesulitan gitu untuk mendapatkan data tersebut, karena kan mungkin ada beberapa jenis datanya kan mobility ini. Ada yang memang dari device-nya gitu kan. Device-nya ini misalkan mobile internet, atau datanya memang dari operator seluler gitu kan, operator seluler misalkan. Nah, cuman kalau misalkan udah masuknya ke ranah operator seluler, itu kan udah mulai masuk ranah bisnis gitu kan. Dan beberapa operator seluler pun memang menawarkan ke kita terkait datanya, dan memang itu mahal banget gitu kan, sedangkan kita anggaran lagi semua difokuskan ke COVID-19 gitu. Oh, dan itu dijual ya? Aku pikir ya dengan powernya pemerintah bisa kayak nge-push gitu, ya udahlah mintalah datanya gitu. Enggak ya ternyata. Kalau pemerintahan provinsi kita kesulitan sih. Kalau pemerintahan provinsi nggak bisa lah. Kalau pusat mungkin itu wewenangnya ya, wewenang pusat. Iya. Mungkin di kementerian itu ada wewenang itu. Iya, soalnya ini ada teman kemarin share, dia tinggal di Korea, aku nanya-nanya kan gimana di sana. Dia bilang tuh relatif dia kan baru datang juga, itu cukup ketat tuh penanganan pendatang, bahkan misalnya dari airport udah di screening dulu, lalu sebelum menuju rumahnya di screening lagi, sebelum nyampe ke rumahnya bahkan sampai di tes swab ke puskesmas, dalam tanda kutip puskesmas terdekat kayak gitu. Jadi untuk baru datang langsung kayak gitu-gitu, dan terus di sana dihimbau untuk jangan sampai matiin HP, bahkan karena kalau matiin HP kita nggak tahu keberadaan kamu, dan kalau kita nggak tahu keberadaan kamu, asumsi si pemerintahannya, atau gue nggak tahu si level pemerintahannya apa, cuman asumsi pemerintahnya jadi ini orang meninggalkan PSBB lah ibaratnya, gue nggak tahu namanya apa di Korea, pokoknya kurang lebih kayak gitu lah ya. Itu bisa sampai se-powerful itu gitu untuk bertindak tegas terhadap warga yang memang tidak termasuk industri yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kayak gitu, atau ya urgent untuk keluar kayak gitu. Jadi sebegitu ketat, dan makanya kalau kita compare dengan Korea kan sangat bagus ya, udah kurvanya udah menurun, terus juga tingkat kematiannya rendah kayak gitu sih. Ini aja ya komparasi. Iya. Iya sih, agak sulit sih di Indonesia, terutama di provinsi sih kita, karena yaitu masuknya ranahnya bisnis gitu kan. Iya. Dan provinsi kan di tengah-tengah ya sebenarnya. Iya. Pusat punya kebijakan, provinsi itu wakil pemerintahan pusat di daerah. Sedangkan kalau yang punya wilayah sebenarnya kan pemerintah kota ya, kota atau kabupaten ya. Kewenangan di kota kabupaten. Jadi memang provinsi itu nanggung posisinya nanggung dan nggak enak gitu. Kecuali kayak Jakarta gitu ya. Iya. Kalau Jakarta daerah kan khusus. Daerah khusus. Ya, resiko pekerjaan, bro. Iya. Oh iya, terus tadi ya, tim lagi expanding nih, lagi nambah lagi. Tim data ada juga termasuk list? Ya, ada. Jadi kita juga ngebuka untuk, karena sekarang data engineer mostly lagi pada burn out gitu kan. Jadi memang kita lagi butuh banget untuk data engineer gitu kan. Data entry pun sama. Data analis juga kita ada tambahan juga untuk backup gitu kan. Karena ada banyak permintaan analisis data yang mana kapasitas kita masih berempat nih tim data analis tuh. Sekarang kita udah ada nambah 2. Terus BI developer, nah ini yang paling urgent ini kita BI developer, tapi di rekrutmen ini masih 0 yang daftar. Oh.
Jadi memang spesifikasinya apa tuh? Terutama yang data engineer sama BI developer deh ya. Yang analis juga butuh ya berarti ya. Lebih kurangnya. kalau data engineer mungkin lebih ke minimal bisa Python lah. Okay. Walaupun mungkin masih ini Baru, paham dikit-dikit gitu kan, baru gitu. Yang penting mungkin bikin pipeline-nya kalau manual kita pakai Python. Tapi kita juga optimalkan juga pakai tools data integration yang open source gitu, kayak Pentaho atau nggak Talent gitu. Tergantung case-nya kayak gimana gitu kan. Terus juga misalkan kita pakai Airflow juga. Jadi memang kualifikasinya Python sih. Python untuk data engineer. Kalau analis? Untuk data analis lebih ke mungkin analytical thinking-nya yang lumayan ini sih. Karena berarti kalau analis sebenarnya nggak spesifik mesti dia tuh anak IT ya, anak informatika gitu ya. Kalau data analis kita ada yang dari statistik juga kan, sekarang tuh ada yang memang dari bahkan teknologi pangan. Yang penting memang menguasai aja analytical thinking, terus sama good storytelling. Intinya bisa menceritakan dari data ini ada apa gitu kan. Untuk toolsnya kita agnostik, terserah mau pakai Tableau, mau pakai RStudio gitu kan, mau pakai ada tools lainnya SPSS atau apapun itu. Gitu. Iya sih, karena kalau dalam konteks bisnis sebenarnya ini gue dalam perspektif bisnis ya, sebenarnya data science atau data analis ya sebenarnya di satu sisi tuh memang dia tuh agak engineering, tapi di sisi lain tuh bisnis atau bisa dipakai untuk marketing lah ibaratnya. Karena kan ya kayak misalnya yang jago banget kalau di Indonesia saat ini kan kayak Gojek kayak gitu kan, dengan visualisasi data dia atau storytelling terhadap data yang dia miliki, itu kan jadi membuat kita user ataupun pihak lain itu jadi kayak, oh ternyata apa yang mereka lakukan berimpact toh kayak gitu. Itu kan ibaratnya kayak semi tipis-tipis marketing lah ya, kayak gitu. Dan mungkin di dalam konteks ini anak data analis di sini juga seperti itu ya. Jadi ya memformulasikan apa yang data dan informasinya menjadi bahasa publik yang lebih enak lah gitu ya. Tadi kalau yang belum ada yang daftar apa? Satu lagi? BI developer. Business Intelligence developer. Ya. Sulit sih itu. Kualifikasinya kita agak terlalu tinggi sih sekarang. Yang penting mungkin pengalaman di BI-nya aja dulu minimal 1 tahun sih. Itu karena memang itu minimal requirement-nya sih. Menurut gue BI itu banyak sih yang ada beberapa teman gue layoff dari perusahaan-perusahaan tapi memang industrinya tidak spesifik digital gitu, kayak ada teman dari industri kayak dari Unilever kayak gitu, dia juga ada baru beberapa lama ini kena layoff. Fungsi dia memang BI juga di sana. Kalau perusahaan-perusahaan corporate besar sih rata-rata memang aware ya terhadap yang kayak gitu. Cuman kalau nyari yang kayak fresh graduate gitu mungkin agak rumit ya. Tapi kompensasinya bagus kan, kalau kompensasinya bagus kan di JDS kan. Promo ini. Oke bro, paling kayak gitu aja ya, semoga kerjanya ya inilah ya. Berarti sebenarnya gue ngumpulin ini orang-orang yang bekerja terhadap COVID ini tapi tidak terlalu muncul gitu. Biasanya kan yang didukung banget pekerja kesehatan gitu, tapi juga teman-teman developer atau teman-teman data engineer ini juga kerja keras ya. Lumayan 24 jam ya. Ini kan kita hari Minggu ya. Kita udah nggak kenal tanggal merah. Berarti lu udah jam kantornya udah nggak Senin, Jumat dan sampai jam 5 sore lagi. Enggak, udah pokoknya sekarang di JDS itu kita udah nggak kenal tanggal merah. Jadi kalender kita semua hitam semua gitu kan. Jam kerja pun kadang kita on-call sampai jam 12 malam. Kita baru terus ngerjain sampai sahur gitu kan.
tidur itu mungkin beres subuh gitu kan, sholat subuh, bangun-bangun jam 7. Jam 7 tuh udah bangun tuh karena ditelepon gitu kan. Gitu kan, itu udah lumayan. Iya, masalahnya jam kerjanya beda ya. Kadang-kadang kan kalau teman-teman developer lah terutama gitu ya, atau teman-teman yang lebih banyak bekerja di dunia IT secara khusus kan fleksibel banget jam kerjanya. Tapi kalau panggilan itu biasanya kan dari bos-bos yang memang misalnya ASN lah ya atau apa, yang jam kerjanya normal ya. Jadi habis begadang semalaman, tiba-tiba di call-nya jam 7 pagi karena dia baru masuk. Kalau kita sebenarnya jadi stakeholder utama ini kita dari tim gubernur gitu. Jadi memang yang merepresentasikan gubernur di sini tim TAP ya, tim akselerasi pembangunan. Jadi memang stakeholder kita ke arah sana. Jadi permintaan Pak Gubernur dan lain-lain, baik itu melalui kepala dinas atau melalui tim TAP gitu kan, jalurnya lumayan banyak lah gitu kan. Kita siap on call aja gitu. Iya, oke, thank you bro ya. Ini atas waktunya, semoga apa yang dikerjakan ya inilah mungkin hitungannya bukan juga cuman sebagai kerja lah ya, jariah ini kali ya. Iya, amin. Apalagi bulan Ramadan. Ramadan. Lagi bulan Ramadan. Iya, jadi hitungannya ibadah ini, melakukan ibadah dengan ngoding, dengan analisa. Sip, makasih banyak kan. Okay. Thank you atas waktunya deh. Terima kasih Sama-sama, juga. kan. Ya, terima kasih juga yang udah dengerin. Semoga ada manfaatnya obrolan kita. Amin. Ya, sekian dari saya. Ada lagi yang mau lo promoin atau apa gitu? Udahlah cukup kan. Udah cukup ya. Udah cukup. Ya, sekian. Mungkin nanti kalau ada yang ingin tahu, mungkin tinggal buka aja ke Picobar gitu kan. Oke. Picobar.jabarprof.id. Ya, keren sih itu Picobar, termasuk yang cepet banget gitu. Dan karena kan gue juga tadi itu ya nge-handling ngebantu tadi si Kang Yohang kan untuk billing, untuk tagihan-tagihannya itu gue lihat luar biasa sih. Kadang-kadang satu minggu bisa 7 juta untuk GCP, terus waduh memang trafficnya tinggi, apalagi yang buat SMS juga itu luar biasa sih. Berarti memang maksudnya apa yang dikerjakan matters lah gitu. Jadi kalau kurang apresiasi, menurut gue sih harus banyak banget orang mengapresiasi tim JDS ini. Oke, thank you bro ya. Makasih yang udah dengerin sampai akhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue close dulu.